Bayangin ada satu orang yang namanya bikin polisi, politisi, bahkan presiden harus mikir 2 kali sebelum bertindak. Yap, dia adalah Al Capone, raja mafia Chicago, tapi juga orang yang pernah nyaris menyentuh Gedung Putih. Yang bikin unik, Capone itu bukan cuman gangster yang main kekerasan. Dia jago branding diri, pakai jas mahal, topi fedora, dan selalu senyum di depan kamera. Kayak selebriti zaman sekarang, tapi bedanya, dia nyari duit dari miras ilegal, judi, dan bisnis gelap. Pada tahun 1990, Amerika lagi kena larangan alkohol. Nah, di situ Capone masuk. Dia bikin jaringan penyelundupan minuman keras. Setiap botol whisky yang diminum orang kaya di hotel mewah Chicago, kemungkinan besar lewat tangannya. Pendapatannya diperkirakan bisa sampai 100 juta dolar setahun. Gila nggak tuh? Tapi ini dia fakta uniknya. Meskipun dia dikenal kejam ngatur pembunuhan, ngerajai geng, hingga tragedi pembantaian hari Valentine, Capone juga sering disebut Robin Hood versi gangster. Kenapa? Karena dia nyumbang ke dapur umum untuk orang miskin, kasih makan ribuan orang saat depresi besar. Jadi banyak warga biasa yang malah suka sama dia. Masalahnya, semakin besar kuasanya, semakin banyak musuhnya. Bukan cuman geng lawan, tapi juga FBI, IRS pajak, sampai politisi di Washington. Bahkan ada kabar, Capone pernah coba main halus ke level nasional dengan jaringan politik yang katanya nyambung sampai ke lingkaran Gedung Putih. Benar nggak Capone punya koneksi langsung ke presiden? Itu masih jadi perdebatan. Tapi dokumen sejarah nunjukin, beberapa pejabat tinggi di era Presiden Harding dan Hoover memang pernah kecipratan duit mafia Chicago. Jadi jangan heran kalau gosip Capone bisa main sampai Gedung Putih, terus hidup sampai sekarang. Sayangnya, akhirnya bukan polisi bersenjata yang berhasil jatuhkan Capone, melainkan pajak. Ia, gangster paling ditakuti di Amerika, dijeblosin ke penjara gara-gara nggak bayar pajak. Ironi banget kan? Dari berjaya di jalanan Chicago, sampai berakhir di sel sempit Alcatraz. Jadi Al Capone bukan hanya simbol kejahatan, tapi juga ikon yang menunjukkan gimana seorang gangster bisa punya pengaruh gede, bahkan sampai bayang-bayangnya nyaris nyentuh Gedung Putih. Dari Chicago ke Washington, jejak Capone masih jadi cerita legendaris antara kriminal, politik, dan mitos yang tidak ada habisnya.